Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat? Bahwa yang kita tahu selama ini hanyalah ilusi? Inilah kisah dari seorang pria, William Cooper, mantan intelijen Angkatan Laut Amerika, yang mengorbankan segalanya untuk membuka tabir kebenaran. Buku ini berjudul Behold a Pale Horse, sebuah peringatan, sebuah ledakan rahasia. Mari kita buka lembar demi lembar kebenaran yang tersembunyi. Cooper membuka dengan bocoran mengejutkan, sebuah dokumen rahasia yang ditemukan secara tak sengaja, berjudul Silent Weapons for Quiet Wars, senjata tanpa peluru, perang tanpa darah. Di balik krisis ekonomi, kontrol sosial, dan degradasi moral, ada rencana sistematis untuk menundukkan umat manusia. Senjatanya, pendidikan, media, dan kebijakan moneter. Bab pertama ini membuka mata kita terhadap sebuah bentuk perang baru. Perang yang tak terdengar, tak terlihat, dan nyaris tak disadari. Masyarakat diubah menjadi sistem. Manusia dijadikan angka dalam persamaan. Pendidikan, media, dan keuangan dijadikan senjata untuk menciptakan ilusi kebebasan dalam sangkar yang tak kasat mata. Intinya jelas, jika kita tidak sadar bahwa kita sedang diperangi, maka kita tidak pernah berpikir untuk melawan. Dan dalam keheningan itulah, senjata mereka bekerja paling efektif. Cooper percaya bahwa dunia dikendalikan oleh kelompok rahasia, Illuminati, Freemason, dan organisasi lainnya. Mereka bukan sekadar legenda urban, tetapi jaringan yang memegang kekuasaan global. Tujuan mereka, New World Order, tatanan dunia baru, serta pemerintahan global serta kebebasan pribadi. Bab kedua membawa kita lebih dalam ke ruang-ruang tertutup, tempat di mana keputusan besar dibuat jauh dari pandangan publik. William Cooper mengungkap bahwa kekuatan sejati dunia ini bukan berada di tangan para pemimpin yang kita lihat di televisi, tetapi di balik tirai, dalam jaringan organisasi rahasia yang telah beroperasi selama berabad-abad. Freemason, Illuminati, Skull and Bones, dan berbagai lembaga global lainnya bukan hanya sekadar klub eksklusif, tetapi bagian dari satu mesin besar yang mendorong dunia menuju satu tujuan. Pemerintahan global yang dikendalikan oleh segelintir elit. Mereka tak selalu bekerja terang-terangan. Seringkali mereka menyusup lewat sistem yang tampak sah. Politik, bisnis, bahkan agama. Dan ironisnya, banyak yang terlibat dalam struktur ini, bahkan tak menyadari mereka sedang menjadi bagian dari agenda yang lebih gelap. Cooper memperingatkan kita, kebetulan yang terjadi berulang kali, mungkin bukan kebetulan. Ini bukan sekadar cerita fiksi ilmiah. Cooper mengklaim bahwa pemerintah Aizalas telah berinteraksi dengan makhluk luar angkasa sejak tahun 1940-an. Roswell bukan kecelakaan biasa. Lewat proyek-proyek rahasia seperti MJ-12 dan Area 51, pemerintah menutupi keberadaan alien dan teknologi mereka. Dan menurut Cooper, teknologi itu kini digunakan untuk mengontrol kita. Menurut Cooper, sejak insiden Roswell tahun 1947, serangkaian penemuan, pendaratan, dan bahkan eksperimen bersama telah berlangsung di luar pengawasan publik. Ia menyebut proyek-proyek seperti MJ-12, Project Blue Book, hingga fasilitas rahasia seperti Area 51 bukan sebagai fiksi ilmiah, melainkan sebagai bagian dari operasi tersembunyi tingkat tinggi. Tujuannya, mengendalikan teknologi alien sebelum publik mengetahuinya. Apakah alien benar-benar ada? Atau apakah mereka hanya bagian dari ilusi besar yang dirancang untuk menakut-nakuti dan menyatukan manusia di bawah satu kekuasaan? Cooper tak memberi jawaban pasti, tapi ia memberi cukup banyak petunjuk untuk membuat kita bertanya. Bab ini tidak berisi teori, melainkan sebuah teks langsung, salinan dari sumpah inisiasi milik sebuah organisasi rahasia yang menurut Cooper menjadi kunci memahami bagaimana kekuasaan dibangun dan dijaga. Isi sumpah ini mengejutkan, penuh dengan simbolisme kegelapan, kesetiaan mutlak, dan ancaman maut. Seorang anggota yang bersumpah tidak hanya menyerahkan pikirannya,
tapi juga tubuh dan jiwanya selamanya. Dalam sumpah itu tertulis bahwa pelanggaran sekecil apapun terhadap aturan akan dihukum dengan cara mengerikan. Tubuh dipotong-potong, lidah dicabut, dan jasad dibuang ke laut. Itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah bentuk kendali total melalui rasa takut. Cooper menyajikan dokumen ini untuk menunjukkan bagaimana para anggota organisasi rahasia diprogram secara mental dan spiritual. Mereka tidak boleh bertanya, tidak boleh mengungkap rahasia. Mereka harus patuh sepenuhnya, bahkan jika itu melawan nilai moral pribadi mereka. Cooper ingin kita mengerti satu hal penting. Kekuatan sejati tidak hanya lahir dari senjata atau uang, tapi dari ketaatan yang buta. Dan sumpah inilah yang menjaga struktur kekuasaan tetap utuh selama berabad-abad. Dari pembunuhan JFK hingga skandal Watergate, Cooper mengklaim semuanya adalah bagian dari agenda besar. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat justru jadi pemain utama dalam sandiwara global. Kebenaran ditutupi, whistleblower dibungkam, dan kebohongan dijadikan kebenaran. Bab kelima mengangkat lembar-lembar yang paling sensitif dan paling dilindungi oleh negara. Konspirasi tingkat tinggi dan penutupan fakta sistematis oleh pemerintah sendiri. William Cooper membongkar pola yang berulang. Ketika kebenaran muncul ke permukaan tentang UFO, teknologi rahasia, atau proyek eksperimental, pemerintah justru memilih menyembunyikannya di balik label Rahasia Nasional. Cooper percaya pemerintah tidak hanya menutupi informasi. Mereka menciptakan realitas palsu agar publik tetap sibuk, takut, dan tak bertanya terlalu dalam. Dari insiden Roswell, eksperimen rahasia terhadap warga sipil, hingga pembentukan struktur intelijen paralel, semuanya diarahkan untuk satu tujuan: kontrol. Bab ini menyimpulkan satu hal besar. Ancaman terbesar terhadap kebebasan tidak selalu datang dari luar, tetapi seringkali justru berasal dari dalam pemerintahan sendiri. Bukan karena para pejabat tak kompeten, tapi karena ada agenda tersembunyi yang bekerja secara sistematis dengan satu syarat utama: tidak boleh ada yang tahu. Cooper menutup bukunya dengan seruan, "Jika kita tidak bangkit sekarang, kita akan dijadikan budak di tanah kita sendiri." Dia tidak menawarkan rasa nyaman, tapi kebenaran. Dan kebenaran seringkali menyakitkan. William Cooper dibunuh pada tahun 2001. Beberapa menyebutnya gila, yang lain menyebutnya pahlawan. Namun satu hal pasti, apa yang ia sampaikan kini mulai terbukti satu persatu. Pertanyaannya sekarang, apa kamu sudah siap menghadapi kenyataan? Jika video ini membuka mata kamu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Karena kebenaran harus terus hidup, meski dunia mencoba membungkamnya.